Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Ini namanya syirik. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik, syirkun akbar. Dan ini nggak boleh. Perbuatan dosa besar yang paling besar, yang Allah nggak akan ampuni. Yang kalau dia berbuat syirik itu akan menghapuskan seluruh amalnya. Dan orang berbuat syirik, kalau mati dalam syirik, maka diharamkan bagi dia surga. Haram. Seluruh amalnya hapus dan diharamkan surga. Kalau kita lihat fenomena kesyirikan juga banyak di masyarakat. Ya, orang datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur kiai, ustadz, habib atau yang lain, kemudian datang mereka minta ke kubur itu. Dalam Islam nggak boleh. Kalau pakai akal yang waras, bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu? Sedangkan waktu mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan ke kubur. Sudah dikubur, orang datang berbondong-bondong minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal, dan merupakan dosa besar yang paling besar. Ini masih banyak orang berbondong-bondong, jutaan manusia masih ziarah ke kuburnya wali-wali atau orang-orang yang dianggap keramat. Ini perbuatan syirkun akbar. Fenomena syirik masih banyak di masyarakat kalau kita lihat. Dan ini harus terus didakwakan. Makanya para dai, para ustadz itu harus memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ingatkan umat. Kalau dia sayang kepada umatnya, dia harus mengingatkan mereka agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Taala. Sebab kalau berbuat syirik akan hapus seluruh amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Dan engkau termasuk orang yang merugi. Jadi enggak boleh dibiarkan kesyirikan di muka bumi. Tidak boleh sama sekali. Ini kezaliman yang paling zalim. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling zalim. Kalau ada raja yang zalim, syirik ini lebih zalim daripada raja yang zalim. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Allah nggak akan redho. Allah tidak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, nggak akan redho. Meskipun dia datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi, Allah nggak redho. Atau minta atau doa kepada malaikat Jibril, Allah nggak akan redho. Seperti disebutkan dalam kitab Ushulus Tsalatsa, innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak akan redho disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus, Allah nggak akan redho selama-lamanya. Makanya ini harus didakwakan. Dan harus, mestinya kalau terus dakwah ini berjalan, kesyirikan itu mestinya berkurang. Selama syirik itu ada, dia akan mengalami keberkahan. Satu desa, satu negeri nggak ada keberkahan, nggak ada kedamaian, dan terus problem yang ada. Kalau di Indonesia ini terus ada kesyirikan, terus ada problem, nggak akan berhenti sampai kapan juga. Syirik ini sumber bencana, syirik sumber bencana. Makanya harus dihapus kesyirikan ini. Kepercayaan manusia juga kepada manusia mempunyai kehebatan, kekuatan mengetahui yang gaib, nggak ada dalam Islam. Nabi aja nggak tahu yang gaib. Atau batu punya kekuatan, nggak ada dalam Islam. Batu bisa menyelamatkan orang, menolak bahaya, tidak ada dalam Islam. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah, yang bisa menolak bahaya hanya Allah, yang menghilangkan malapetaka hanya Allah. Itu wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Ini syirik. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang paling besar, membunuh jiwa. Karena darah kaum muslimin mulia di sisi Allah Taala, nggak boleh ditumpahkan. Ketika ditumpahkan, Allah murka kepada mereka. Seperti tadi yang sudah kita baca ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah itu murka, Allah melaknat, Allah hukum dia dengan hukuman kekal dalam neraka, dan Allah akan sediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim. Maka jangan sekali-kali kita niat mengancam orang dengan pisau atau yang lain, nggak boleh. Itu hati-hati. Ini membunuh jiwa bukan masalah kecil.
Dan ini banyak orang-orang yang menggampangkan masalah ini dengan segala macam pemahaman-pemahaman yang kemudian juga pemahaman-pemahaman yang sesat sehingga darah kaum muslimin dihalalkan. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Maka antum ingat, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Hukumnya haram. Dosa besar yang paling besar. Anak yang durhaka tidak akan bahagia hidupnya. Anak yang durhaka pada orang tua nggak akan barokah hidupnya. Mesti banyak problem hidupnya. Mesti banyak problem. Problem dia, istrinya, anaknya, rumah tangganya, mesti problem. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tuanya. Nggak ada keberkahan hidupnya. Anak yang durhaka. Makanya taubat kepada Allah. Kalau durhaka, segera taubat, berbuat baik pada orang tua. Makanya anak yang berbuat baik pada orang tuanya diberikan kebahagiaan. Diberikan oleh Allah kelapangan. Diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Maka perhatikan, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Kita harus berkata yang lemah lembut kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, ziarah, silaturahim kepada orang tua, birrul walidain. Di atasnya sila, silaturahim, berbuat baik pada orang tua. Jangan dihitung apa yang kita berikan, apa yang bisa kita bantu orang tua, jangan dihitung. Jangan durhaka. Jangan menengking orang tua dengan perkataan, jangan menghentak orang tua, jangan membantah orang tua. Ingat itu. Sebab Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah telah mewajibkan enggak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya kedua-duanya atau salah seorang dari orang tua berada pada si kalian dan mereka sudah berusia lanjut, maka jangan mengatakan kalimat kalimat cis, jangan. Jangan menengking orang tua, jangan menghardik orang tua, jangan membantah orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang paling mulia. Kalau kita bisa berkata lemah lembut kepada orang lain, orang tua lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, yaitu perkataan dusta atau menjadi saksi palsu. Dan ini banyak sekarang ini orang-orang yang menjadi saksi palsu. Ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu nanti orang muslim ini yang dibunuh akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Antum lihat hadisnya di halaman 31 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audaju tashkhabu daman yaqulu ay rabbi sal hadha fima qatalani." Pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti. Kalau bicara yang pertama kali dihisab ya hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama kali apa? Salat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pertama kali seorang hamba itu masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau salatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kemudian yang berhubungan antara manusia dengan manusia, masalah darah. Nanti yang membunuh dengan yang dibunuh pertama kali datang kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terbunuh mengatakan begini kepada Allah, "Ya Allah," jadi dalam keadaan karena dia pernah disembelih umpamanya, dipotong kepalanya di tangannya ada. Dalam keadaan berdarah-darah, dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, tanya kepada orang ini yang membunuh saya ini, kenapa dia bunuh saya? Alasan apa dia bunuh saya?" Jadi di sini disebutkan pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Ubun-ubun kepala si korban berada di tangannya dengan darah yang masih mengucur dari urat-urat lehernya. Si korban berkata, "Ya Rabb, tanyakan kepada orang ini, mengapa ia membunuh aku? Apa alasan membunuh aku?" Dan nggak bisa jawab orang itu, nggak bisa jawab. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dikekalkan dalam neraka.
Hadis ini sahih dari Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi antum perhatikan dalam syariat Islam yang sangat indah agama Islam ini, membunuh orang kafir aja nggak boleh. Orang kafir dalam artian orang kafir yang dalam pemerintahan Islam. Artinya dia punya perjanjian atau dia masuk aman, diamankan oleh pemerintah, maka nggak boleh dibunuh. Atau yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, nggak boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka orang itu tidak akan mencium aroma surga. Antum lihat Nabi bersabda SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yurih atau lam yarah ra'yatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Padahal sungguhnya aroma surga akan dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Hadis sahih Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abu bin Amr. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai, Nabi bersabda SAW, "Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yurih ra'yatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang dari ahli zimmah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Ini orang kafir aja nggak boleh dibunuh. Ini kafir yang dapat keamanan, bukan kafir harbi dalam peperangan. Kalau peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir, ya dibunuh mereka. Di mana aja mereka ada, bunuh mereka. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Jadi faqtuluhum haitsu wajadtumuh, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatkan mereka. Ini dalam peperangan antara muslimin dengan kafirin. Di dalam kondisi tidak perang, seperti di kita ini banyak orang-orang kafir, tetangga kita orang kafir, nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Orang muslim membunuh orang kafir nggak mencium aroma surga. Itu orang kafir yang dibunuh. Sekarang kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar lagi dosanya. Kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar dosanya. Makanya masalah yang seperti ini, ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib hati-hati. Wajib kita berhati-hati. Bahkan di dalam peperangan saja, peperangan antara muslim dengan kafirin, ada orang kafir yang dia membunuh orang Islam. Dalam peperangan ini, orang Islam dibunuh, dicacat, dibunuh. Kemudian terakhir, ketika dia sudah lemah, nggak punya kemampuan, ketika kita mau bunuh umpamanya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak boleh dibunuh. Ini pernah terjadi. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang membunuh Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usama waktu itu melihat ada orang kafir membunuh orang-orang muslim, membunuh sahabat. Kemudian ketika Usama dekat dengan dia, sudah Usama mau bunuh orang ini, dia sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Sudah banyak orang muslim yang dibunuh, nggak punya kekuatan. Begitu Usama mau bunuh, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dibunuh juga oleh Usama radhiyallahu anhu. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Diceritakan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Usama, ini saya jelaskan di sini di buku ini. Ketika kata Usama, ketika pedangku mengarah pada dirinya, ia segera mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah, engkau tetap membunuh dia. Kata Usama, iya. Beliau bersabda, Beliau SAW bersabda, apa yang kau akan perbuat dengan kalimat dari Allah nanti pada kiamat? Usama mengatakan lagi, ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah bagi diriku. Beliau bersabda, wahai Usama, apa yang akan kau perbuat dengan kalimat dari Allah nanti pada hari kiamat? Terus diulang-ulang oleh Rasulullah. Dan hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi bukan masalah kecil ini, masalah besar. Hatta dalam peperangan aja dia sudah mengucapkan kalimat Allah, tetap dibunuh.
Usama mengatakan dia untuk membela diri supaya nggak dibunuh. Apa kamu tahu tentang isi hatinya? Apa kamu tahu? Kamu nggak tahu. Ya, yang kita menghukumi yang zahir, yang tahu yang rahasianya Allah, yang tahu hatinya Allah. Kita menghukumi yang zahir, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Makanya Nabi terus mengulang-ulang, akhirnya Usama menyesal, seumur hidupnya menyesal, sampai ketika terjadi fitnah. Artinya terjadi fitnah waktu terjadi peperangan di zaman Ali bin Abi Thalib, Usama nggak ikut.